yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa saudara? Kesetiaan. Manusia menghargai kesetiaan. Manusia menginginkan kesetiaan. Bahkan dalam kitab lain berkata bahwa sifat yang diinginkan dalam diri seseorang adalah kesetiaan. Dengan begitu banyak kekurangan orang di sekitar kita, tapi kalau dia setia, saudara akan tetap menghargai orang itu. Kesetiaan membuat orang-orang yang ada di sekitar saudara dapat menaruh percaya penuh sama orang yang setia. Dia mungkin punya banyak kekurangan, dia mungkin punya banyak kelemahan, tetapi kesetiaan menempatkan dia di tempat yang di mana orang lain mungkin gak bisa dapati. Kesetiaan menumbuhkan kepercayaan. Dan Alkitab katakan begini saudara, Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Tetapi bukan cuman orang yang berseru. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Makanya Alkitab menyuruh kita untuk tetap setia. Tetaplah berdoa. Karena kalau kita membangun kehidupan rohani kita dengan tetap berdoa setiap hari, maka Tuhan memandang kita sebagai orang yang setia. Nah, kalau Tuhan memandang kita sebagai orang yang setia, Alkitab katakan, maka Tuhan dekat dengan orang yang setia. Kalau Tuhan dekat, kitab Mazmur berkata, bersama dengan Allah, aku akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kalau Tuhan dekat dengan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Tuhan dekat dengan kita, maka kekuatan baru akan membuat kita dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Makanya orang yang setia berdoa, mukanya gak stres, saudara. Coba saudara lihat muka kiri kanan. Muka belakang, saudara agak stres, ditepok-tepokin bahunya. Setia berdoa. Karena orang yang setia, karena orang yang tetap berdoa, dia membangun sifat dasar utama Tuhan, yaitu setia. Sama seperti sampai hari ini, dengan segala macam kenakalan kita, dengan segala macam gak benar kita, bukankah kita percaya Tuhan masih setia mendampingi saya dan saudara? Saya ini seorang gembala saudara yang Tuhan percayakan melayani saudara pelayanan di daerah Gading Serpong saudara. Selama tahun ini memasuki tahun yang ke-20 saudara pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, yang kami lihat saudara di tempat kami itu ada banyak anak muda saudara. Ada banyak anak muda fresh graduation saudara. Jadi mereka baru kuliah di UMN, di Matana, ada Pradita juga di sana. Ada yang di sekitar UPH juga saudara. Nah, waktu mereka lulus kuliah, biasanya nggak langsung dapat kerja, saudara. Ngelamar, saudara, di semua tempat, biasanya panggilannya itu bahkan ada sampai yang tembus 6 bulan, saudara. Kenapa saya tahu? Karena tinggalnya di gereja, tinggalnya di pastori, saudara. Karena mereka merantau, saudara ya. Jadi nggak punya uang lebih untuk bayar kos, ya udah tinggal di pastori kan free makan, saudara ya. Saudara, tinggal saudara. Nah, yang kemudian yang mereka lakukan biasa datang ke kami, minta doa, kami mau minta pekerjaan. Dan saya lihat sementara mereka bergumul, rajin sekali di gereja. Hampir tiap hari datang ke gereja. Tiap pelayanan on time, bahkan sebelum itu on time, pulang paling malam di gereja saudara. Pokoknya semua pelayanan dihajar, begitu kerja hilang. Kenapa udah gak datang doa? Udah sibuk kerja om. Nah, so kita mesti memahami bahwa kata tetaplah berdoa tidak bergantung dari apa yang sedang terjadi dalam duniamu. Kata tetaplah berdoa gak peduli apa yang engkau sedang alami, baik atau tidak baik. Kata tetaplah berdoa tidak bergantung kepada mood saudara. Tapi kata tetaplah berdoa tidak bergantung kepada perasaan saudara. Tetapi kata tetaplah berdoa bergantung kepada iman saudara. Selamat siang, selamat datang di
persekutuan kita PD Bogasari. Semoga siang ini bisa menjadi sukacita buat kita yang hadir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita mau ambil satu dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di siang ini Tuhan. Kami hadir Tuhan, kami mau beribadah, kami memuji dan menyembah Kau. Dan kami akan mau mendengar firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Bukan hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Rekan-rekan kami yang belum sempat hadir juga Tuhan, Engkau memberkati mereka, maupun yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, supaya mereka bisa hadir di minggu-minggu berikutnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Kita sukacita dan penuh semangat. Ada kemenangan bagi kita anak Tuhan. Bisa lambaikan tangan. Kita semua bersukacita hari ini. Kemenangan kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak usah takut. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sampai saat ini masih terjadi untuk kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari bangkit berdiri, rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Allah, kita memuji Tuhan. Namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita memuji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur
membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Terima kasih tingkat kemuliaan Tuhan. Bisa dipersilakan dulu kembali. Kita masih memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dari hambanya. Kita mempersiapkan hati kita. Kita akan pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu.
tetap setia melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Atas pujian ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Pada hambanya saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih untuk setiap anugerah, kemurahan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih kami hari ini diberi waktu berkumpul bersama-sama, bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi kami hari ini. Dan hamba berdoa, mari Engkau melawat kami, menjamah kami satu persatu, menyegarkan, menguatkan, dan memberkati kami. Kami akan mendengar firman-Mu. Bapa, mari berfirman, dan biarlah setiap firman-Mu menjadi pewahyuan yang mendatangkan kekuatan yang baru bagi setiap kami hari ini. Kuduskan dan urapi hamba-Mu. Kami sama-sama bersekutu dengan firman-Mu, dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang baik, saudara, untuk hari ini. Terima kasih buat pengurus persekutuan doa El Shaddai yang mempercayakan pelayanan pada siang hari ini. Haleluya, saya dikasih tema tentang membangkitkan kehidupan doa. Saya senang dengan kata bahwa doa adalah kehidupan. Karena kita tahu bahwa doa lebih dari sekedar aktivitas keagamaan. Doa bukanlah suatu jadwal yang harus dipenuhi oleh seorang percaya. Tetapi doa adalah sebuah kebutuhan di mana setiap anak Tuhan sungguh-sungguh memberi hatinya untuk dekat seperti seorang anak kepada Bapa. Mari kita memulai dengan ayat pokok yang diberikan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Saudara yang membawa Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Kami punya budaya kalau ketemu Alkitab kita baca sama-sama, saudara ya. Jadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Kalau saudara sudah bisa bilang amin supaya saya tahu? Oh ada ya saudara, sudah amin ya. Aman ternyata saudara. Yuk 1, 2, 3. Ya, setidaknya masuk surga salah satu ayat yang hafal ini saudara ya. Selain Yohanes 3 ayat 16. Ya, tetaplah berdoa saudara. Dari catatan ini menggunakan kata tetaplah berdoa. Artinya berdoa adalah sebuah pilihan rohani. Berdoa adalah sebuah tindakan iman. Untuk menarik diri dari semua hal yang ada di dalam dunia. Untuk menarik diri dari semua aktivitas yang ada dalam dunia. Untuk menarik diri kita dari semua yang terjadi dalam seluruh kehidupan jasmani yang kita sedang jalani. Dan memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya doa adalah sebuah pilihan rohani. Doa adalah sebuah keputusan rohani yang diambil oleh seorang anak Tuhan. Doa adalah sebuah kehidupan yang harus mengalir di dalam kehidupan orang percaya. Kalau yang namanya orang percaya, kita ini kan memiliki dasar kehidupan rohani. Ada 3 core utama dalam hidup seorang percaya adalah membaca Alkitab, berdoa dan beribadah. Inilah 3 bagian utama yang harus dihidupi
di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Selain tentu kehidupan rohani yang lain. Tetapi 3 hal utama inilah yang menjadi kewajiban mutlak. Nah, doa adalah satu bagian yang penting dalam setiap kehidupan saudara-saudara. Alkitab berkata bahwa tetaplah berdoa, saudara. Karena berdoa adalah kesempatan sekali lagi kita menarik diri dari semua kegiatan yang terjadi di dunia, semua aktivitas kita, kemudian mengkhususkan waktu cuma kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kenapa Tuhan mau kita untuk memiliki kehidupan doa yang tetap? Alkitab berkata tetaplah berdoa, artinya terus-menerus berdoa. Apapun situasimu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, selama masih hidup, selama masih bernafas, tetaplah berdoa. Teruslah berdoa, jangan berhenti berdoa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menyuruh kita untuk menjaga kesetiaan kita untuk berdoa? Satu jawaban hari ini saudara melihat, tadi pagi saya sudah menyiapkan bahan ini, tapi tiba-tiba tadi pagi saudara, kalau saudara ada aplikasi Bible Verse, saudara ada ayat pagi hari ini yang akan saya mau bawa saudara. Yang menjadi jawaban kenapa Tuhan mau kita memiliki kehidupan doa yang tetap. Mari saudara melihat Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat 18. Sudah amin? Sudah dapat bilang amin. 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa saudara? Kesetiaan. Manusia menghargai kesetiaan. Manusia menginginkan kesetiaan. Bahkan dalam kitab lain berkata bahwa sifat yang diinginkan dalam diri seseorang adalah kesetiaan. Dengan begitu banyak kekurangan orang di sekitar kita, tapi kalau dia setia, saudara akan tetap menghargai orang itu. Kesetiaan membuat orang-orang yang ada di sekitar saudara dapat menaruh percaya penuh sama orang yang setia. Dia mungkin punya banyak kekurangan, dia mungkin punya banyak kelemahan, tetapi kesetiaan menempatkan dia di tempat yang di mana orang lain mungkin gak bisa dapati. Kesetiaan menumbuhkan kepercayaan. Dan Alkitab katakan begini saudara, Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Tetapi bukan cuman orang yang berseru. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Makanya Alkitab menyuruh kita untuk tetap setia. Tetaplah berdoa. Karena kalau kita membangun kehidupan rohani kita dengan tetap berdoa setiap hari, maka Tuhan memandang kita sebagai orang yang setia. Nah, kalau Tuhan memandang kita sebagai orang yang setia, Alkitab katakan, maka Tuhan dekat dengan orang yang setia. Kalau Tuhan dekat, kitab Mazmur berkata, bersama dengan Allah, aku akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kalau Tuhan dekat dengan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Tuhan dekat dengan kita, maka kekuatan baru akan membuat kita dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Makanya orang yang setia berdoa, mukanya nggak stres, saudara. Coba saudara lihat muka kiri kanan. Muka belakang, saudara agak stres, ditepok-tepokin bahunya. Setia berdoa. Karena orang yang setia, karena orang yang tetap berdoa, dia membangun sifat dasar utama Tuhan, yaitu setia. Sama seperti sampai hari ini, dengan segala macam kenakalan kita, dengan segala macam gak benar kita, bukankah kita percaya Tuhan masih setia mendampingi saya dan saudara? Maka sifat yang sama pun Tuhan harapkan buat saya dan saudara. Bukan cuma sekedar ke gereja, bukan cuma sekedar ibadah, bukan cuma sekedar baca Alkitab, bukan cuma sekedar datang persekutuan doa, bukan cuma sekedar berdoa. Tapi saudara melihat jauh lebih rohani, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan doamu adalah saudara setia.
Jadi berdoa bukan cuman waktu yang gak enak. Ini pengalaman saya gak tahu pengalaman saudara ya. Ini pengalaman saya saudara, tapi ini muka-mukanya kayaknya gak sama dengan pengalaman saya. Kayaknya beda. Saya ini seorang gembala saudara yang Tuhan percayakan melayani saudara pelayanan di daerah Gading Serpong saudara. Selama tahun ini memasuki tahun yang ke-20 saudara pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, yang kami lihat saudara di tempat kami itu ada banyak anak muda saudara. Ada banyak anak muda fresh graduation saudara. Jadi mereka baru kuliah di UMN, di Matana, di ada Pradita juga di sana. Ada yang di sekitar UPH juga saudara. Nah, waktu mereka lulus kuliah, biasanya nggak langsung dapat kerja, saudara. Ngelamar, saudara, di semua tempat, biasanya panggilannya itu bahkan ada sampai yang tembus 6 bulan, saudara. Kenapa saya tahu? Karena tinggalnya di gereja, tinggalnya di pastori, saudara. Karena mereka merantau, saudara ya. Jadi nggak punya uang lebih untuk bayar kos, ya udah tinggal di pastori kan free makan, saudara ya. Saudara, tinggal saudara. Nah, yang kemudian yang mereka lakukan biasa datang ke kami, oh minta doa, kami mau minta pekerjaan. Dan saya lihat sementara mereka bergumul, rajin sekali di gereja. Hampir tiap hari datang ke gereja. Tiap pelayanan on time, bahkan sebelum itu on time, pulang paling malam di gereja saudara. Pokoknya semua pelayanan dihajar, begitu kerja hilang. Kenapa udah gak datang doa? Udah sibuk kerja om. Nah, so kita mesti memahami bahwa kata tetaplah berdoa tidak bergantung dari apa yang sedang terjadi dalam duniamu. Kata tetaplah berdoa nggak peduli apa yang engkau sedang alami, baik atau tidak baik. Kata tetaplah berdoa tidak bergantung kepada mood saudara. Tapi kata tetaplah berdoa tidak bergantung kepada perasaan saudara. Tetapi kata tetaplah berdoa bergantung kepada iman saudara. Nggak peduli kalau saudara memiliki kemampuan untuk tetap berdoa. Apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, so tetap setia berdoa. Nah, kualitas inilah yang bikin Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Doa bukan cuma sekedar aktivitas biasa. Tapi doa adalah sebuah kekuatan supranatural. Doa adalah sebuah ruangan di mana saudara berpindah dari yang natural ke yang supranatural. Doa adalah wadah yang Tuhan kasih supaya saudara dapat bergerak di natural, di susah, di mustahil, di berat, di stres, di khawatir, di takut, di cemas. Kemudian saudara bisa berpindah ke tempat yang penuh damai, ke tempat ada mujizat, ke tempat ada kuasa, ke tempat saudara bisa mengubah situasi saudara lewat saudara berdoa. Makanya doa adalah sebuah kehidupan yang harus dilakukan dengan setia. Karena saudara bisa dekat dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat satu ayat saja keuntungan kalau saudara dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua. Keuntungan kalau saudara dekat dengan Tuhan. Saya sampai 12.45 ya. 12.50. Oh iya. Mazmur 62 ayat 2. Yuk, sudah dapat? Amin. Ya, 2, 3. Hanya dekat Allah saja, apa saudara? Aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. So yang bikin saudara gak tidur, yang bikin saudara galau, yang bikin saudara stres. Bukan karena masalah saudara tambah banyak. Bukan karena kebutuhan saudara tambah banyak. Bukan karena pengeluaran saudara tambah banyak. Bukan karena saudara kurang. Tapi kita menemukan rahasia begini yang bikin saudara hidup tenang. Karena saudara gak dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara gak dekat dengan Tuhan? Karena saudara gak tetap dalam kehidupan doa saudara. Saya perhatikan efek yang luar biasa ketika seseorang membangun kehidupan doa dengan setia. Hidupnya jadi tenang. Sama kayak muka-muka siang hari ini, muka-muka tenang. Saking tenangnya udah pengen tidur ya. Sangat tenang. Nah, saya kasih contoh di Alkitab tentang kualitas yang tenang. Yuk mari sama-sama lihat. Saya percaya saudara yang lulus sekolah minggu pasti tahu kisah ini. Markus pasal 4, kita akan baca ayat 35 sampai ayat 40. Markus pasal 4, ayat 35 sampai 40. Yuk mari sama-sama membaca ya. 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang,
Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? So lihat ini kondisi di mana murid-murid lagi exciting, lagi bersemangat. Mereka habis melihat mujizat, mereka habis melihat kebesaran Tuhan, mereka habis melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk melakukan sebuah journey, menyeberangi danau. So menyeberangi danau bagi murid-murid itu bukan sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang tiap hari mereka lakukan. Sama seperti saudara tiap hari datang ke gereja lagi. Tiap hari datang kerja ke tempat ini saudara. Sama saudara, bukan sesuatu yang spesial. Bagi saya spesial saudara ya. Karena saya setahun sekali. Sampai tahun ini sih, tahun depan kan cuma Tuhan yang tahu. Gitu ya. Nah saudara, nothing special. Itu sesuatu yang bahkan beberapa dari murid-murid expert dalam hal ini. Mereka sudah sangat menghidupi tentang perahu. Mereka sudah biasa memegang dayung dan danau ini adalah danau yang hampir tiap hari mereka tumbuh di situ, saudara. Jadi waktu Tuhan ngajak mereka lewatin journey ini, sesuatu yang kalau kita bahasakan sebuah rutinitas biasa. Tapi saudara, dalam rutinitas biasa tiba-tiba berubah. Ada aja masalahnya, ada aja persoalannya, ada aja situasinya. Ya kita mengalami hal yang sama. Kita tiap hari sudah terpola hidup kita dengan rutinitas. Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, sampai Minggu. Kita udah punya gaya hidupnya, kita udah punya rutinitasnya, kita udah punya polanya. Dan kita percaya itu pun dari Tuhan. Itu datangnya dari Tuhan dan kita ngelewatinnya. Kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Bahkan yang mengajak journey ini adalah Tuhan Yesus. Tapi kemudian dalam perjalanan Alkitab berkata ada taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga air mulai masuk ke dalam perahu. Saudara, kalau air mulai masuk ke dalam perahu itu ancaman bagi orang yang ada di dalam. Saudara. Karena itu akan membawa saudara perahu itu akan semakin berat dan otomatis resikonya udah pasti tenggelam. Nah di perahu itu kan gak sedikit kan. Minimal ada 13 orang. Ya, 1 orang Tuhan Yesus, 12 orang murid Tuhan Yesus. Betul ya? Dan yang saya tahu di Alkitab yang sering puasa cuma Tuhan Yesus. Jadi 13 orang itu mungkin lebih berat badannya daripada saya. Dari 13 orang itu ada di satu perahu. Udah gitu tambah air lagi saudara kan. Dan kemudian masalah berubah. Tapi menarik ada dua posisi yang disingkapkan Alkitab. Posisi Tuhan Yesus lagi tertidur di perahu yang sama, di masalah yang sama, di persoalan yang sama, di situasi yang sulit yang sama. Tuhan Yesus tertidur dan sementara di situasi yang berbeda ada murid-murid yang lagi panik. Mereka lagi ketakutan sudah mau mati, saudara. Mereka panik, saudara. Tapi kemudian mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Mereka tanya. Saya nggak tahu, saudara suka doa begitu nggak? Ketika masalah sudah terlalu berat, kayaknya Tuhan nggak ada nih. Kayaknya Tuhan nggak sayang sama saya. Kayaknya Tuhan nggak peduli sama saya. Toh Tuhan nggak tolong, nggak ada mujizat, nggak ada pertolongan. Udah bertahun-tahun berdoa, Tuhan nggak jawab doaku. Udah bertahun-tahun pengen naik jabatan, nggak naik-naik. Ya, bertahun-tahun pengen naik gaji, tapi udah muka-muka naik gaji kayaknya. Belum ya? Oh belum.
Bertahun-tahun. Tuhan kapan saudara? Saudara, sometimes kita kadang-kadang lebih suka menganggap bahwa Tuhan kadang-kadang gak peduli sama kita. Tuhan kadang-kadang gak sayang sama kita. Tuhan kadang-kadang gak terlibat dalam hidup kita. Tuhan kadang-kadang lepas tangan atas hidup kita. Tapi yang saudara mesti tahu bahwa di perahu yang sama Tuhan itu ada. Dan dia tidak berubah sampai hari ini. Sekali dia mengasihi, kasihnya gak pernah berubah buat saya dan saudara. Sampai hari ini kasih Tuhan gak pernah berkurang. Kasihnya tetap sama. Sayangnya tetap sama. Dan lihat yang terjadi di kondisi murid-murid. Mereka membangunkan Tuhan Yesus bangun. Saudara, Tuhan Yesus itu responsif banget sama saya dan saudara. Dia adalah pribadi yang benar-benar mau dekat buat saya dan saudara. Dari setiap seruan saudara, ada banyak orang yang gak peduli dengan seruan saudara. Ada banyak orang yang menganggap kecil pernyataan saudara. Suara saudara kadang-kadang gak diperhitungkan oleh orang di sekitar saudara. Bahkan di rumah saudara, kadang-kadang suara saudara menjadi sumbang. Curhatan saudara cuma sesuatu yang lemah bagi saudara. Tapi dengerin dengan baik. Tuhan paling mengerti setiap bahasa orang percaya. Dan satu-satunya pribadi yang selalu hadir, datang dan menolong kita itu cuma Tuhan. Sampai hari ini. Besok dan seterusnya. Ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus, Tuhan bangun. Dan yang pertama Tuhan lakukan. So dia bangun, dia berdiri dan dia berkata kepada danau, diam, tenanglah. Langsung tenang saudara. Perhatikan begini. Orang yang tenang, bahkan badai sekalipun dapat dengan mudah ditaklukkan. Orang yang tenang akan dapat berdiri dengan mudah di atas semua masalah persoalan, di atas semua tantangan yang terjadi, kemudian menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita tetap berdoa. Mari saya bawa saudara tentang kehidupan Tuhan Yesus sebelum di titik ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum dia berdiri di hadapan badai dan gelombang dan dia berkata diam, tenanglah. Lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya kasih 2 ayat saja saudara hari ini. Lihat kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita lihat Markus pasal 1 ayat 35. Markus pasal 1 ayat 35. Amin. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa saudara? Berdoa. Tiap pagi, early morning saudara. Tiap pagi yang Tuhan Yesus lakukan adalah berdoa. Tiap pagi. Sebelum dia memulai harinya, Tuhan Yesus selalu memulai dengan berdoa. Matius pasal 14 ayat 23. Matius pasal 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan kehidupan Tuhan Yesus. Dia pagi-pagi benar memulai dengan doa. Dan pada malam harinya Tuhan Yesus juga berdoa. Makanya ketika firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Karena kehidupan doamu akan menentukan ketenangan hidupmu. Kehidupan doamu bahkan akan menentukan tingkat kemenangan engkau menghadapi setiap hari. Nah, kita pengen hidup kita jadi lebih daripada pemenang. Tetapi saudara tidak akan pernah menjadi lebih daripada pemenang kalau saudara tidak memulai dengan setia berdoa. Apa yang terjadi dengan murid-murid dan Tuhan Yesus di perahu dengan tofan dan angin badai itu bukan terjadi saat itu juga, tetapi dibangun berhari-hari lamanya sebelumnya.
tiap pagi, tiap malam, tiap pagi, tiap malam, tiap hari. Sampai ketika rutinitas itu berubah, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Tuhan Yesus berdiri dan dia berkata, diam, tenanglah. Bukankah yang Tuhan mau kita juga lakukan hal yang sama? Sudah tidak kalah, tidak terpukul, tidak mundur, tidak patah. Tidak gelisah, tidak khawatir, tidak cemas, tidak resah. Tetapi sudah dengan tenang menjalani hari lepas hari. Berjalan dari glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Caranya, tetaplah berdoa. Karena kebanyakan kali, percayalah, kebanyakan kali waktu kita berdoa kita nggak lihat mujizat. Kebanyakan kali kita berdoa kita nggak lihat keajaiban. Kebanyakan kali kita berdoa kita nggak lihat apa-apa terjadi. Tapi setiap kali kita berdoa yang kita lihat Tuhan. Setiap kali kita berdoa yang kita lihat adalah kehadiran Tuhan. Makanya ketika kita setia berdoa, yang terbangun dalam kehidupan kita adalah ketenangan. Saat kita setia membangun doa. Makanya ada beberapa teologi berkata bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa merupakan bentuk keintiman. Bukan keinginan kita. Doa bukanlah sebuah permintaan yang menuntut Tuhan untuk membuat saya dan saudara. Tapi doa adalah sebuah keterbukaan hati kita untuk mendekat dan menjadi intim dengan Tuhan. So punya orang dekat dengan saudara. Dan biasanya kan orang yang paling saudara sering traktir adalah orang yang dekat dengan saudara. Kenapa? Karena aku dekat dengan dia. Orang yang dekat dengan seseorang, dia akan menikmati banyak berkat. Tapi kalau jauh, gak bisa. Lalu menuntut Tuhan memberkati saudara, sedangkan saudara gak dekat dengan Tuhan. Gak bisa. Dan Tuhan membuka ruang supaya saudara dekat. Tuhan dekat dengan orang yang berseru dalam kesetiaan. Yang setia. Jadi doa merupakan bentuk keintiman. Bukan bentuk keinginan kita. Tapi bentuk keintiman. Nah, saya akan akhiri dengan bagian ini. Banyak orang Kristen tidak merasakan atau tidak mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka karena dua hal. Yang pertama karena tidak berdoa. Yang kedua karena salah berdoa. Coba kita lihat ayatnya. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Ya, yuk kita baca 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Jadi saudara lihat, apa yang menyebabkan kita nggak ngalami kuasa dan nggak ngalami berkat Tuhan? Ya karena kita nggak berdoa. Aku udah berdoa loh. Ternyata ya definisi yang Tuhan mau bukan cuman sekali-sekali berdoa. Definisi yang Tuhan mau tetaplah berdoa. Berdoalah dalam kesetiaan. Atau berdoa kita gak dijawab karena doa kita salah. Karena doa kita hanya untuk memuaskan nafsu daging kita. Ternyata kita perlu merubah definisi doa. Dalam hal ini kita belajar doa adalah atau waktu saudara berdoa, dalam doa saudara di sana jadi pertukaran. Pertukaran keinginan daging saudara dengan pertukaran kehendak Allah. Dan yang kita tahu, apa yang dari Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita mau. Apa yang Tuhan kasih jauh terbaik. Makanya hari ini hubungan itu butuh komunikasi yang baik. Betul ya?
Karena banyak sekali hubungan jadi broken karena cuman komunikasi yang tidak baik. Makanya saudara, kita seringkali underestimate dengan Tuhan. Kita salah paham dengan Tuhan karena komunikasi kita kurang lancar dengan Tuhan. Bukan Tuhannya, tapi kitanya. Makanya saya mendorong hari ini, jadikan doa lebih dari sekedar aktivitas keagamaan, tapi jadikan doa sebagai gaya hidup. Supaya komunikasi kita lancar. Kita ngerti rencana Tuhan, kita tahu maksud Tuhan, kita tahu akhir perjalanan kita akan jadi seperti apa. Karena Tuhan dekat dengan kita. Ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Yuk kita baca sama-sama. Yesaya pasal 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa yang kita bisa simpulkan dari ayat ini? Dari apa yang kita pelajari siang hari ini? Saudara, marilah jadi orang yang belajar menantikan Tuhan. Mari jadilah orang yang belajar tinggal cukup lama dalam hadirat Tuhan. Jadilah orang yang cukup lama membangun doamu. Belajarlah untuk menikmati doa sampai hati Tuhan ada di hati saudara. Belajarlah berdoa untuk menikmati rasanya dikasihi oleh Tuhan. Di dalam doa. Tetaplah berdoa. Karena Tuhan dekat dengan orang yang berdoa. Mari tundukkan kepalamu. Bapak, terima kasih buat firman hari ini. Menjamah setiap hati yang terbuka dengan firman-Mu. Hari ini kami belajar. Bukan cuma sekedar mendapat informasi. Tetapi kami ingin menghidupi apa yang firman-Mu ajarkan. Hari ini Tuhan pulihkan setiap kami satu persatu. Pulihkan cara kami berdoa. Pulihkan cara kami mendefinisikan tentang doa. Bawa kami untuk membangun kehidupan doa. Untuk dekat dengan Tuhan dan membangunnya dalam kesetiaan. Tiap hari. Sebagaimana Engkau mempraktekkan dalam firman-Mu pagi dan malam hari. Supaya melihat mujizat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Ulurkan kedua tangan-Mu dan jamah setiap kami. Dan biarlah firman-Mu termeterai dalam roh kami. Terus bertumbuh dan mengubah kami menjadi orang-orang yang suka berdoa di hadapan Tuhan. Suka berdiam lama di hadirat Tuhan. Menikmati doa kami. Menikmati kami dikasihi oleh Tuhan. Menikmati Tuhan. Dan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Terima kasih Bapak Pendeta Raymond Suma. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Rekan-rekan semua diberkati ya. Kita siang hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Memang benar doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kita akan dengar setiap hari Rabu kita akan adakan doa bersama secara hybrid atau via luring di ruang meeting internal audit. Bisa lewat via Zoom di WA kita masing-masing. Jumat depan tanggal 24 April 2026 ada PD dengan tema menjaga api, doa tetap menyala dengan pembicara Pendeta Jimmy Lucas.
Terima kasih, Tuhan memberkati setiap kita yang hadir. Pada Bapak Pendeta ada 2 tutup dan 2 berkat ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menutup ibadah kita di dalam doa. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat Allah. Hamba berdoa, ulurkan kedua tangan-Mu dan letakkan atas kami yang sudah datang beribadah, yang sudah bahkan datang melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan lewat persekutuan doa hari ini. Berkat Allah rohani jasmani, Engkau limpahkan memberkati kami dan keluarga kami. Perhatikan doa, kerinduan, seruan umat-umat Tuhan. Perhatikan pergumulan mereka. Perhatikan apa yang sedang mereka pikul hari-hari ini. Bahkan setiap kerinduan mereka, doa mereka, apa yang sedang mereka bangun. Hamba berdoa, ulurkan kedua tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyatakan mujizat, kuasa, kesembuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah, menghibur yang susah. Yang sakit dikasih kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam persoalan, pergumulan, masalah dalam hidup mereka, Tuhan berikan kelepasan, kelegaan, berikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami membangun kesetiaan kami untuk tetap berdoa di hadapan Tuhan setiap hari. Memberkati persekutuan doa di tempat ini. Tuhan memberkati pengurus yang ada. Kasih hati-Mu, kasih visi yang daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati persekutuan ini menjadi tempat di mana setiap jiwa-jiwa dapat mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan. Yang di mana mereka dapat menemukan Tuhan atas hidup mereka. Bahkan bawa setiap anak-anak Tuhan yang ada di perusahaan ini, yang kerja di area ini, untuk ikut bergabung bersama-sama dalam persekutuan doa. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat masing-masing, menyelesaikan sisa aktivitas kami, tugas pekerjaan kami, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kami menikmati berkat Tuhan dan kami akan meneruskan aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Siang hari ini ibadah selesai, mungkin ada foto bersama ya.